Selamat siang Pak Timothy, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang final project kelompok kami yang meneliti perusahaan PT Alat Berat Batam. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Jeffrey Firmanto, selanjutnya ada Nafa Aida, Alfira Setiawati, saya sendiri Anggi Fasyala Kansa, Oe Jeremy, dan juga Zalfa Kiala. Ada 5 topik yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada introduction, yang kedua problem identification, yang ketiga ideation, yang keempat designing, dan yang kelima rencana implementasi. Pertama, saya akan membahas tentang introduction dari perusahaan yang kami teliti. Pertama, kita masuk ke company profile, yang dimana perusahaan PT Alat Berat Batam ini tuh merupakan perusahaan yang terbit pada tahun 2013 dan berada di bidang penyewaan alat berat. Biasanya penyewaan ini tuh dilakukan untuk menimbun tanah supaya rata, menggali tanah, dan juga proyek skala kecil maupun skala besar. Selanjutnya, perusahaan PT Alat Berat Batam ini tuh sudah membuka jasa layanan dan jasa sewanya ke luar Batam, seperti Aceh, Tanjung Pinang, Medan, dan juga Kalimantan. Selanjutnya ada visi PT Alat Berat Batam. Yang pertama, PT Alat Berat Batam akan menjadi perusahaan yang dikenal luas dan menjadi yang terdepan dengan memberikan jasa dan pelayanan berkualitas baik bagi keuntungan konsumen. Yang kedua, bekerja secara profesional dan tepat waktu. Yang ketiga, menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan dengan memperbaharui unit atau mengganti unit secara berkala. Yang terakhir, mengutamakan keselamatan kerja. Selanjutnya ada misi dari PT Alat Berat Batam. Yang pertama, PT Alat Berat Batam bergerak di bidang jasa dengan fokus utama memberikan kualitas terbaik dan juga pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan harga yang bersaing. Yang kedua, mengutamakan keselamatan kerja demi memuaskan pelanggan dan karyawan PT Alat Berat Batam. Dan yang terakhir, menjadi mitra handal dan terpercaya bagi pelanggan dengan memberikan produk, solusi, dan layanan yang unggul. Berikutnya adalah JF sebagai pengawas lokasi operasi kerja. Next, kita akan membahas tentang struktur perusahaan ini. Kedudukan tertinggi berada di direktur, kemudian ada general manager, manajer operasional, dan admin. Di dalam divisi operasional memiliki main point. Yang pertama, pengadaan jumlah dan jenis alat berat di gudang, pengelolaan lokasi alat berat, dan pengiriman driver dan alat berat kepada pelanggan. Dan kemudian di dalam divisi finance memiliki main point pengelolaan keuangan perusahaan, pengelolaan biaya operasional, dan menyusun strategi keuangan. Kemudian di dalam divisi maintenance memiliki main point pengecekan dan pengelolaan kualitas alat berat dan perbaikan alat berat. Di sini ada siklus BPMN pada saat customer melakukan transaksi penyewaan alat berat. Berikut adalah siklus BPMN di divisi operasional pada saat proses pesanan pelanggan. Berikut adalah siklus BPMN dalam divisi maintenance jika terjadi kerusakan pada mesin atau pemeliharaan berskala. Berikut ini adalah siklus BPMN dalam divisi finance pada dalam pengelolaan uang di perusahaan. Latar belakang permasalahan dalam perusahaan ini berfokus pada communication system. Komunikasi yang terjadi di lapangan belum terbentuk secara struktur, sehingga saat ini komunikasi yang dijalankan masih menggunakan sistem WhatsApp one-to-one person. Jadi selanjutnya untuk problem identification. Jadi permasalahan pada proses BPMN ini itu adalah alur penyampaian informasinya. Nah, itu kenapa? Karena itu masih dalam bentuk perusahaan masih bentuk tradisional. Jadi untuk penyampaian informasinya itu menggunakan WhatsApp. Jadi one to one person gitu ngechatnya. Jadi kalau mau manajernya misalnya ada mau pesan mau sewa alat berat gitu, jadi manajer harus telepon ke admin, nanti admin telepon ke ini ke situ lagi, seperti itu. Jadi bisa dibilang itu bisa membuang banyak waktu juga. Selanjutnya ada bukti sistem informasi PT Alat Berat Batam. Penyaluran informasi masih one-to-one person, di mana penanggung jawab memberikan informasi melalui call handphone, yang di mana penerima informasi menyalurkannya kembali ke pihak yang berkaitan atau berhubungan. Baik, selanjutnya adalah problem statement di mana PT Alat Berat menghadapi hambatan dalam sistem informasinya akibat belum ditetapkannya sistem pengiriman update informasi persediaan mesin dan pengecekan kualitas yang menyebabkan keterlambatan pembaharuan persediaan, penilaian persediaan yang tidak akurat, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, di mana di sini targetnya adalah operator alat berat, pengawas lokasi, manajer lokasi, administrasi, dan stakeholder. Oke, selanjutnya yang ketiga kita ada ideation. Oke, yang pertama ideation statement.
Jadi kita akan menggunakan sistem yang berbasis aplikasi yang bertujuan untuk mengatur manajer proyek secara online dan dapat digunakan tiap individu dan tim untuk mengatur dan mengelola tugas proyek pekerjaan secara efektif. Aplikasi ini juga sebagai progres pekerja, pembelajaran, dokumen, komentar, maintenance, dan repair request, beserta update terbaru informasi ataupun proyek. Selanjutnya ada kriteria. Solusi pertama adalah platform komunikasi aplikasi. Biayanya bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti fitur yang diinginkan. Keuntungannya meningkatkan efisiensi operasional, komunikasi antar tim, dan memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani kebutuhan yang berubah-ubah dalam sewa alat berat. Efisiensinya tinggi karena penghematan waktu dan perorganisasiannya lebih baik. Proses penggunaannya digunakan dengan mudah dan intuitif. Adapun resikonya, kerentanan keamanan dan ketergantungan pada koneksi internet. Solusi kedua adalah menggunakan Trello. Biaya penggunaannya dapat berbeda tergantung jenis langganannya. Contohnya seperti Trello Business Class yang harganya Rp188.000 per bulan. Keuntungannya fleksibilitas dan skalabilitas, organisasi terstruktur dan visualisasi yang jelas. Efisiensinya memiliki efisiensi yang tinggi karena bisa langsung digunakan. Proses penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim dan proyek, dapat menyesuaikan struktur sesuai dengan preferensi dan alur kerja yang diinginkan. Adapun resikonya seperti ketergantungan pada platform tertentu, jika terjadi masalah dengan server Trello atau kegagalan sistem, ini dapat mempengaruhi aksesibilitasnya. Solusi yang ketiga yaitu membuat website. Biayanya sendiri dari website akan semakin tinggi jika fitur yang ingin digunakan semakin kompleks atau banyak. Keuntungan sendiri dengan menggunakan website dapat membuat interaksi dengan customer, lalu citra branding bersifat profesional. Efisiensinya sendiri bagus, namun membutuhkan data privasi yang lebih. Proses penggunaan website, penggunaannya bersifat jangka panjang, dibutuhkan pemberian sistem secara terus-menerus. Resiko sendiri dari website, kurangnya tenaga ahli, teknis, untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan website. Lalu solusi yang keempat ada Jamboard. Biayanya sendiri rendah karena dapat diakses semua orang secara gratis. Keuntungan dari Jamboard ini adalah dapat berkolaborasi secara real-time dan terintegrasi dengan platform Google lain, seperti Google Docs, Google Drive, dan Google Workspace, dan lain-lain. Efisiensi sendiri bersifat bagus, dibutuhkan sinyal internet yang cepat dan stabil. Proses penggunaannya Jamboard bisa bersifat jangka panjang. Namun resikonya rentan terhadap jaringan yang kurang stabil dan keterbatasan fitur lain. Lalu solusi yang terakhir ada Ubiquan. Biaya cukup tinggi karena Ubiquan ini menggunakan sistem subscription atau berlangganan. Keuntungannya sendiri, fitur yang dibutuhkan sangat lengkap, dari mulai alat komunikasi, alat pemantauan progres, dan sistem peringkat. Yang lalu, efisiensi dari Ubiquan ini, efisiensinya sangat bagus. Bisa dibilang Ubiquan ini merupakan one-stop solution. Proses penggunaan dapat digunakan ketika kita masih berlangganan. Lalu yang terakhir resikonya sendiri, resiko rendah. Karena ukuran file di Ubiquan ini juga kecil, jadi dapat meminimalisir storage kita. Selanjutnya adalah alternatif solusi. Solusi pertama adalah platform aplikasi. Penggunaan aplikasi komunikasi antar karyawan dalam konteks penyewaan alat berat memberikan berbagai keuntungan bagi efisiensi dan produktivitas tim. Aplikasi ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar karyawan, menghindari keterlambatan atau kehilangan informasi yang dapat terjadi dalam komunikasi tradisional. Kelebihannya adalah secara keseluruhan penggunaan aplikasi komunikasi karyawan ke karyawan dalam konteks penyewaan alat berat membantu meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan efisiensi tim, memastikan kelancaran proses penyewaan alat berat dan pencapaian tujuan proyek yang lebih baik. Selain ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya, yaitu diperlukan pelatihan tambahan untuk memastikan semua karyawan dapat menggunakan aplikasi dengan efektif dan mengoptimalkan fitur-fiturnya. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data.
Selanjutnya solusi kedua yaitu aplikasi Trello, yang dimana aplikasi ini itu sebuah aplikasi kolaboratif yang menggunakan konsep papan kerja dan kartu untuk membantu penggunanya untuk mengorganisir, mengelola, dan berkolaborasi dalam tugas atau proyek. Aplikasi ini itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti manajemen proyek, pengelolaan tugas pribadi, perencanaan acara, pengelolaan tim, atau bahkan sebagai papan cerita untuk konten kreatif. Nah, ini tuh punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dia fleksibel dan bisa di-custom. Terus kolaborasi timnya tuh mudah dan papan kerja yang mudah dipahami karena visualnya tuh jelas. Dia juga punya kekurangan. Yang pertama ada ketergantungan pada platform tertentu, tidak cocok untuk proyek yang kompleks, terdapat batasan pada versi gratis, dan kurangnya fungsionalitas analitik. Solusi ketiganya itu dalam make website. Jadi kita buat sebuah website untuk perusahaan alat berat ini. Nah, dan website ini berbasis cloud platform. Jadi bisa dibilang database-nya nanti yang ada di sana itu ada di database semua. Terus kelebihannya itu mudah digunakan dan mudah diakses melalui platform manapun, mau Android, mau iOS, dan lain-lain. Dan juga staff-staffnya juga gampang dipakai, soalnya cuma menggunakan website. Penyampaian informasi juga dapat lebih cepat. Kelemahannya itu harus ada merekrut staff, yaitu kita harus pakai costnya naik lagi, dan juga maintenance websitenya. Staffnya itu untuk buat website tersebut. Solusi yang keempat adalah Jamboard by Google. Apa Jamboard by Google? Jamboard ini? Jamboard adalah alat kolaborasi digital yang dibuat oleh Google yang dapat digunakan oleh tim dengan tujuan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Google Jamboard menyediakan alat kolaborasi yang intuitif, fleksibel, efektif untuk tim dalam berkolaborasi dan berinovasi. Dengan menggabungkan fitur whiteboard digital, kolaborasi real-time, integrasi dengan aplikasi Google, dan didukung video conference, Jamboard membantu meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim dalam lingkungan kerja yang terdistribusi. Kelebihan yang pertama, Jamboard ini adalah dapat menggunakan secara gratis. Yang kedua, dapat diakses oleh semua orang dengan mudah. Yang ketiga, kolaborasi juga dilakukan secara real-time dan dari lokasi yang berbeda-beda. Jamboard juga terintegrasi oleh produk Google lainnya, seperti Google Drive, Google Docs, Google Meet, dan dapat melakukan penyimpanan dengan cloud data yang disimpan. Jadi, jika perangkat nanti rusak, itu datanya tidak akan hilang. Kekurangannya, koneksi internet dibutuhkan secara stabil dan cepat. Fitur terbatas seperti pengeditan teks juga membutuhkan perangkat yang besar seperti tablet. Karena jika menggunakan handphone, itu akan sangat susah untuk mengaksesnya. Untuk solusi kelima adalah Ubiquan. Ubiquan adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola operasi mereka secara efisien. Perangkat lunak ini menyediakan platform yang terintegrasi untuk mengelola tugas-tugas keseharian seperti penjadwalan, pemantauan, pelaporan. Ubiquan memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya lebih menonjol di antara solusi serupa. Untuk kelebihannya, platform yang terintegrasi untuk mengotomasikan proses bisnis, memberikan analitik yang kuat, dan memfasilitasi kerja tim yang efektif. Untuk kelemahannya, kemungkinan akan ada kesalahan atau bug dalam perangkat lunak. Fitur utama dalam Intraconnect. Itu yang pertama ada Home, memberikan informasi singkat tentang pekerjaan individu pemilik akun. Kemudian di fitur yang kedua ada To Do, menjadwalkan tugas secara fleksibel baik berdasarkan permintaan maupun jadwal yang telah ditentukan oleh manajer. Kemudian di slide New Feeds, itu dapat menampilkan berita terkini dari semua SDM perusahaan. Dan kemudian dalam slide Course, itu menyediakan pelatihan singkat seperti kuis atau modul pembelajaran untuk memperbarui pengetahuan mengenai perusahaan dan pemeliharaan alat berat. Dan di slide yang More, itu ada menawarkan pilihan tambahan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada Leaderboard, itu melihat prestasi pegawai dalam bentuk peringkat. Kemudian ada Documents, yaitu menyimpan dokumen-dokumen yang relevan dalam aplikasi. Kemudian ada Photos, itu mengarsipkan gambar-gambar selama pengerjaan tugas. Kemudian ada Kontak, menyediakan informasi kontak perusahaan. Kemudian ada Insentif, yaitu memberikan penghargaan atau insentif sebagai penyemangat kerja. Kemudian ada Announcement, itu rangkuman
pengumuman terkini, kemudian ada kalender, menampilkan jadwal pegawai, dan yang terakhir adalah chat, berinteraksi dengan sesama SDM melalui fitur obrolan. Intraconnect adalah solusi yang inovatif dan efektif untuk memperbaiki sistem komunikasi di dalam PT Alat Berat Batam. Aplikasi ini memungkinkan para pegawai untuk terhubung, berkolaborasi, dan meningkatkan produktivitas. Berdasarkan penjelasan MVP sebelumnya, berikut adalah prototype sebagai gambaran atas penjelasan MVP atas aplikasi Intraconnect yang dapat diakses melalui link yang sudah diberi. Selanjutnya masuk pada bagian rencana implementasi. Pertama, saya akan membahas tentang timeline yang dimana proses pembuatan aplikasi ini tuh berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Yang di dalamnya tuh ada 6 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Ini tuh kurang lebih 2 minggu, yang dimana pada tahap ini tuh kita mendefinisikan tujuan dan kebutuhan aplikasi itu apa aja, terus membuat spesifikasi fungsional dan desain awal aplikasi. Selanjutnya pada tahap 2 yang dilakukan selama 3-4 minggu, di mana tahap ini tuh kita membuat desain UI UX aplikasi, terus membuat prototipe interaktif, dan melakukan evaluasi dengan tim. Selanjutnya pada tahap pengembangan yang dilakukan selama 6-12 minggu, ini tuh melakukan mengimplementasikan fitur-fitur utama yang ada di aplikasi, terus uji coba aplikasi secara berkala, dan juga testing kepada pihak ketiga atau pihak lain. Selanjutnya, pada tahap uji coba yang dilakukan selama 2-4 minggu, ini tuh melakukan uji coba secara menyeluruh, terus mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang muncul, dan melakukan uji coba pada berbagai perangkat. Selanjutnya pada tahap peluncuran yang dilakukan selama 1-2 minggu, yang dimana pada tahap ini tuh melakukan pendistribusian aplikasi ke Google Play atau App Store. Selanjutnya penggunaan aplikasi oleh pengguna, yaitu perusahaan yang kami teliti. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu tahap pemeliharaan, ini tuh untuk jangka panjang, yang dimana pada tahap ini tuh harus memonitor secara berkala, terus melakukan pembaharuan rutin untuk meningkatkan performa dan keamanan aplikasi, dan menambahkan fitur baru jika diperlukan. Selanjutnya adalah KPI atau Key Performance Indicator, di mana pertama adalah penyampaian informasi, di mana presentasi keakuratan informasi persediaan dalam sistem aplikasi dengan bobot 30%, dengan target yaitu pengiriman informasi dalam jangka waktu 2 menit. Selanjutnya adalah proses mekanik sampai tujuan, di mana waktu mekanik sampai tujuan setelah menerima informasi dalam sistem aplikasi. Dengan bobot KPI 5%, dengan harapan target 30 menit mekanik mampu sampai ke tujuan. Selanjutnya adalah proses pengiriman alat berat, di mana waktu pengiriman alat berat yang dibutuhkan pihak ketiga untuk mengirimkannya. Dengan bobot KPI 10% dalam target 1 hari. Selanjutnya untuk penggunaan sistem, di mana tingkat orang yang menggunakan sistem aplikasi dalam PT Alat Berat Batam. Dengan bobot KPI 10%, dengan harapan 25 orang mampu menggunakan aplikasi yang mencakup manajer operasional dan pegawai operasional. Selanjutnya adalah tingkat kesalahan dalam pengecekan kualitas. Itu adalah presentasi kesalahan yang terjadi dalam proses pengecekan kualitas alat berat sebelum dikirim. Dengan bobot KPI 15%, dengan satuannya 10% dari 100%. Selanjutnya adalah rata-rata penyelesaian proyek, di mana penyelesaian proyek yang tepat waktu dengan bobot KPI 30%, dengan satuannya 100% mampu tercapai. Dan terakhir adalah sosialisasi, di mana kami akan menyusun atau menyarankan susunan program pelatihan, pemakaian atau penggunaan Ubiquan yang kita kemukakan bernama Intraconnect dalam kegiatan operasional jangka panjang. Aplikasi ini dapat membantu para manajer menyampaikan informasi kepada operator alat berat tentang lokasi proyek untuk mengatur area-area mana saja yang perlu digali, timbun, atau padatkan. Dengan tujuan dari training ini adalah mampu mengembangkan skill serta pengetahuan pegawai, khususnya pegawai operasional lapangan,
supaya mampu meningkatkan motivasi, efisiensi, dan produktivitas dalam bekerja. Diharapkan juga dengan adanya pelatihan ini, pegawai mampu menemukan kekurangan atau kelemahan di dalam keterampilannya sehingga dapat mengatasinya nanti ketika bekerja. Untuk topiknya, kami akan memilih pendidikan dan aplikasi, di mana instalasi aplikasi dan pengetahuan dasar pemakaian aplikasi Intrakonek yang kami kemukakan. Untuk detail materinya, kan pelatihan dijadwalkan secara intensif, kurang lebih 1 bulan, di mana pegawai pada bidang operasional akan dijelaskan langsung oleh tim manajemen sumber daya manusia atau penanggung jawab secara offline untuk menjelaskan pemahaman dan pengetahuan dasar mengenai pemakaian aplikasi serta penginstalasian software yang akan digunakan pegawai ketika bekerja nanti, di mana materinya adalah pelatihan penggunaan aplikasi Intrakonek, pelatihan penggunaan di lapangan, serta pelatihan skenario permasalahan di lapangan. Metode akan dilakukan secara offline dengan waktu jam 9 pagi sampai jam 11 pagi, dengan dari tanggal 10 bulan Juli hingga 28 Juli. Lokasinya di PT Alat Berat dengan penanggung jawabnya pemilik alat berat dan manajer PT Alat Berat. Oke, selanjutnya setelah menyusun program pelatihan pemakaian penggunaan Intrakonek dengan model Ubiquan dalam kegiatan operasional jangka panjang, PT Alat Berat akan memberikan atau kita akan menyarankan tabel evaluasi pegawai untuk melihat seberapa jauh pegawai memahami penggunaan aplikasi Intrakonek dalam kegiatan operasional sehari-hari, di mana tabel evaluasi program akan memiliki 5 pertanyaan dengan jawaban kurang meningkat, cukup meningkat, dan sangat meningkat, serta ada catatan dari penanggung jawab. Sekian dari kami, terima kasih.